Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama kepada saya, sehingga saya dapat memaparkan materi saya pada hari ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah komputer grafis dengan judul materi tutorial dasar AutoCAD yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Asra Aini. Saya seorang mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar dengan program studi arsitektur. Adapun materi yang akan saya bahas dalam pemaparan materi ini yaitu yang pertama, cara membuat line beserta dimensinya. Yang kedua, cara membuat poligon lebih dari 5 sisi beserta dimensinya. Yang ketiga, cara memotong garis yang berlebih. Yang keempat, cara membuat persegi dan dimensinya. Yang kelima, cara membuat lingkaran beserta dimensinya. Dan yang terakhir, cara membuat multiline dengan ketebalan tertentu. Selanjutnya, mari kita beralih ke materi pembahasan. Yang pertama, membuat line. Adapun langkah-langkah membuat line yaitu yang pertama, kita pergi ke arah panel atas draw dan pilih gambar line sesuai yang tampil di slide. Begini contohnya saat kita memasuki AutoCAD. Atau kita juga bisa mengetiknya langsung di keyboard dengan mengetik line dan memilih line. Seperti gambar ini, kita mengklik di keyboard dan setelah muncul pilihannya kita pilih line. Langkah selanjutnya yaitu mulai menggambar garis dengan mengklik satu kali, kemudian menarik garisnya ke arah mana saja yang kita inginkan. Di sini saya menarik garisnya ke kanan. Seperti kita lihat di gambar, saya menariknya ke kanan. Saat menarik garis, akan ada ukuran garis. Kamu bisa menentukan panjang garisnya pada saat posisi garisnya masih tertarik dengan mengetik angka langsung. Contohnya di sini, saya ketik 100 untuk 1 meter, kemudian enter. Seperti ini, bisa dilihat contoh dilihat contoh yang telah saya buat. Langkah yang keempat yaitu enter untuk mengakhiri line, dan langkah terakhir dalam membuat line yaitu enter kembali untuk mengulang perintah line. Materi kedua, membuat poligon. Sama seperti cara line, kita pergi ke panel atas draw, tetapi kita memilih gambar poligon. Juga kita bisa mengetiknya langsung dengan mengetik di keyboard pol, dan setelah muncul tampilan seperti ini, klik polygon. Langkah ketiga, masukkan sudut poligon yang
kamu inginkan atau kamu butuhkan dengan mengetiknya langsung. Contohnya, saya di sini ingin membuat angka 6. Setelah selesai, enter dan mulailah menggambar poligon. Langkah 4 yaitu klik 1 kali pada nada opsi pilihan, pilih inscribe in circle. Seperti ini. Langkah kelima yaitu mulai menggambar poligon. Ketik ukuran yang Anda inginkan. Di sini saya mengisi 50 untuk radius 50 cm terhitung dari tengah poligon. Seperti ini, bisa dilihat contoh gambarnya di slide yang saya buat 50 untuk radius 50 cm. Langkah ke-6, tekan enter untuk ukuran yang diset dan tekan enter untuk kembali mengulangi perintah poligon. Materi selanjutnya atau materi ketiga yaitu memotong garis berlebih. Langkah yang pertama yaitu buat terlebih dahulu 2 garis menggunakan line. Lebihkan garisnya sedikit untuk sebagai contohnya seperti gambar. Langkah kedua yaitu setelah selesai, selanjutnya kita pergi ke panel modify dan cari gambar berbentuk gunting atau trim. Ini. Kemudian pilih. Selanjutnya, arahkan kotak kecil kursor trim ke line yang ingin dipotong. Kemudian pilih garis tersebut, maka secara otomatis akan terpotong. Seperti inilah hasilnya setelah kita memotongnya. Dan langkah terakhir yaitu ulangi poin 3 untuk memotong line berlebihan lainnya. Materi yang keempat, membuat persegi. Sama pada line dan poligon, kita pergi ke panel atas draw dan pilih rectangle. Atau kita juga bisa mengetiknya langsung di keyboard dengan mengetik rect dan pilih rectangle. Seperti ini. Kita ketik di keyboard seperti ini. Setelah selesai diketik, pilih rect atau rectangle. Langkah ketiga itu mulai menggambar rectangle, masukkan ukuran yang diinginkan. Untuk input pertama biasanya adalah panjang dari kotak atau rectangle-nya. Isikan sesuai ukuran yang diinginkan. Untuk pindah ke ukuran lebar, tekan tombol tab di keyboard. Langkah keempat, enter untuk menyelesaikan rectangle-nya. Dan enter kembali untuk mengulangi perintah rectangle-nya. Yang materi kelima yaitu membuat lingkaran. Langkahnya itu kita pergi ke arah panel atas draw dan pilih gambar lingkaran. Yang kedua, kita juga bisa mengetiknya langsung dengan mengetik C di keyboard dan pilih circle. Yang ketiga, mulailah menggambar lingkaran dan menentukan sesuai ukuran karena set circle pada radius karena set circle diatur oleh radius, maka ukuran yang dihitung adalah ukuran jari-jari di lingkaran. Untuk menggantinya ke diameter, tinggal ketik
diameter, tinggal ketik D, enter, atau ke panel command di bawah pilih diameter. Isikan ukuran diameter yang Anda inginkan, kemudian enter. Dan yang terakhir, enter kembali untuk mengulangi perintah circle. Materi terakhir yaitu membuat multiline. Adapun langkah-langkahnya yaitu: pertama, buatlah terlebih dahulu model multiline yang diinginkan dengan mengetik MLS Style untuk membuka panel multiline style seperti ini. Langkah kedua, setelah panel MLS Style-nya terbuka, selanjutnya buat model multiline baru dengan mengklik New. Langkah ketiga, buatlah multiline baru, namakan sesuai dengan apa yang diinginkan, kemudian Continue. Saya sarankan gunakan nama yang bersambung atau menggunakan opsi garis bawah. Langkah keempat, maka akan terbuka panel untuk pengaturan multiline-nya. Pergi ke panel Elements untuk menambahkan beberapa garis. Seperti gambar, kita pergi ke File Elements untuk menambahkan beberapa garis. Tambahkan 2 garis dan isi masing-masing garis yang bernilai 0 ke ukuran jarak yang diinginkan. Misalnya untuk garis 1 diisi 0,8 dan garis kedua diisi minus 0,8. Penggunaan min di sini untuk garis yang berada di bagian bawah dari pusat titik multiline, kemudian klik OK. Langkah kelima, pilih style yang telah dibuat tadi, kemudian klik Set Current. Langkah keenam, mulailah menggambar line untuk anchor atau jangkar dari multiline-nya biasanya berada di atas multiline. Untuk merubahnya ketik J, kemudian pilih opsi 0 untuk titik jangkar berada di tengah multiline. Begini, kita ketik J, kemudian pilih opsi 0. Enter. Selanjutnya langkah terakhir, enter dan mulailah menarik garis. Tekan enter kembali untuk mengakhiri garis multiline yang telah dibuat. Sekian, terima kasih dari presentasi yang saya buat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.